Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat semuanya, pagi hari ini di program Perspektif ya, kerja sama Suara Sidoarjo dengan Universitas atau Erlangga Forum Sekolah Pasca Sarjana, yang pagi hari ini nanti kita akan bahas tentang jangan lagi ada korban karena kita abai protokol kesehatan. Disiarkan bersama selain di Suara Sidoarjo, juga di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, kali ini atau pagi hari ini kita juga nanti akan berbincang bersama dengan Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan tentunya spesial tamu kita pagi hari ini kita nanti akan berbincang bersama Profesor Dr. Haji Nur Salam M. Nurshons, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Jawa Timur. Sudah tersambung via Zoom. Pagi hari ini nanti kita juga akan berbincang tentang tenaga kesehatan yang meninggal ini kan juga semakin bertambah begitu sahabat ya. Bukan lagi dalam hitungan jumlah, virus ini juga masih ada dan terus mengancam kita. Nah, masihkah kita akan terus abai dan diam saja? Pagi hari ini langsung saja saya ingin sapa dulu yang sudah bersama dengan kita, Pak Cak Parto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng Tika, sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat semua. Jadi alhamdulillah loh Mbak Tika. Gimana? Di Jumat ini saya merasa karunia Allah itu gede banget. Nah, kita merasa mendapat kehormatan, kemuliaan, tapi juga berbagi harapan. Ya, kita tetap berbagi harapan. Kenapa? Karena guru saya, guru kita semua ini, sahabat perspektif, dimanapun berada, gue sewake Mbak, WA, Facebook, Instagram, cangkungan sama guru kita bersama. Iya, kita bisa sambung dengan Profesor Haji Nur Salam. Ini guru kita. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Prof tadi. Iya, alhamdulillah. Kok jenengan ya Allah, ini arek-arek semua Gus ngopo sahabat, mulai dari Sidoarjo ini sampai Banyuwangi Pacitan komplit ini se-Jawa Timur. Matur suwun sangat nggih. Sehat selalu nggih, Prof. Nggih, sehat Bapak. Alhamdulillah, tugas-tugas. Terus pagi ini tampaknya backgroundnya bagus banget. Ini menunjukkan ini kantornya ini di Kendang Sari ya, Betul, di Kendang Sari nggih kantornya. Iya. Oh, di Kendang Sari. Kendang Sari. Nah, tapi sebelum ke Mbak Tika tanya yang dalam-dalam, saya itu tanyanya ringan-ringan, Prof Nur gitu. Tanya untuk kegiatan dan tugas-tugas pokok dari Dewan Pengurus Persatuan niki Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jatim selama ini dalam konteks pandemi, apa saja yang telah dilakukan. Monggo Prof untuk menyapa sahabat perspektif, Prof. Istilahnya itu tidak pendengar tapi sahabat perspektif. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suparto, luar biasa. Saudara saya di Universitas Erlangga yang juga di Wadir 3 Pasca Sarjana, salah satu menjadi suatu terobosan yang luar biasa bahwa dan Pak Parto ada terobosan dan melibatkan kami di organisasi profesi yaitu di keperawatan. Ada beberapa hal sebenarnya yang agenda yang telah kita lakukan sejak pandemi Maret. Kalau tidak salah itu pandemi itu 15 Maret ya kita lockdown mulai PSBB itu. Jadi yang pertama kami jelas melakukan suatu pendataan. Jadi pendataan koordinasi dengan teman-teman
seluruh ketua kabupaten kota di Jawa Timur, ada 38 kabupaten kota. Jadi kita membentuk namanya Satgas COVID-19. Jadi Satgas COVID ini mempunyai tugas, peran. Kami bentuk ini salah satunya adalah bagaimana kita membuat suatu data-data yang benar-benar, istilah saya itu LLARB, dari legal, lengkap, akurat, relevan, dan baru gitu, update. Bukan hanya data-dataan, tapi karena ini data ini kita trace Pak Barto, jadi mulai dari DPD sampai ke DPK. DPK itu gimana perawat itu bekerja, sehingga itu nggak akan luput. Insya Allah kita update. Nah, kemudian setelah data itu nanti kita update setiap hari, itu diberikan ke kami, termasuk yang sakit berapa, yang meninggal, dan seterusnya, itu ada data. Nah, kemudian kami yang kedua adalah mengumpulkan, waktu itu awal-awal adalah donasi. Nah, donasi ini kita berikan yang pertama, jadi kami lebih dari pemerintah. Kalau pemerintah kan yang meninggal saja, kami yang sakit itu kita berikan santunan Pak. Santunan juga. Itu konfirmasi positif itu langsung kita berikan santunan. Nah, ini sebagai perawat di Jawa Timur, pinten Prof ini, sekaligus yang jadi korban misalnya, itu berapa juga? Jadi perawat di Jawa Timur totalnya 80.963. Itu hampir 50%. Nah, yang hari ini, sampai hari ini yang terkonfirmasi positif, yang ada yang sembuh, ada ini adalah 2.707 Bapak. Sedangkan yang meninggal terupdate hari tadi malam terakhir itu adalah 92. Jadi kami nanti 92. Saya punya linknya Pak Barto, nanti kami kirimi, panjenengan bisa update link itu, dan setiap saat bisa kami dapatkan. Sehingga itu ada nama, ada tempatnya, ada NIK-nya, sampai kalau meninggal itu ada kronologi sakitnya, dirawat berapa lama, dan seterusnya itu. Wah, detail. Berarti kalau detail gini ini Prof, sebenarnya peneliti-peneliti di kampus kita Universitas Airlangga itu karena nyambung jenengan tok itu wis berapa tesis itu berapa disertasi akurat. Jadi Dinkes misalnya di Dinas Kesehatan juga punya link dengan tenaga kesehatan yang sekarang meninggal itu ada 197. Kalau perawat sendiri 92 hari ini. Jadi itu datanya lengkap sekali Pak Barto. Siapa yang sudah mendapatkan santunan, siapa yang belum, dan seterusnya itu ada. Jadi itu yang kami lakukan. Kalau niku Prof, sahabat perspektif ini kalau manggil saya itu soalnya Cak saja, jadi dia kayak ngomong terus Prof. Alhamdulillah Cak Barto. Saya izin ngambil Cak Barto ini. Kalau Prof Mbak Tika, iya siap. Gini ini penting ya. Maksud saya gini, cobalah sahabat perspektif dan masyarakat luas kalau mengikuti bahasanya Basman dan Kartolo dulu. Ya, kita kan kalau mengikuti bahasa Cak Kartolo sama Basman itu kan wis rek ojo angel temen tuturamu itu ya. Angel temen tuturamu nek atik terus-terusan. Kenapa? Yuk, data dari ini tadi yang disampaikan Prof Nur sama Mbak Tika. Cobalah ya yang positif dari perawat-perawat kita saja lebih 2.000. Kemudian yang jadi korban sampai meninggal itu 92. Kita tidak ingin ini terus bertambah. Kita tidak ingin terus bertambah. Untuk itu yuk pedulilah kita ini ya, peduli pada urusan pandemi ini dengan cara taat protokolnya. Nah, dari ikhtiar-ikhtiar yang telah disampaikan Prof Nur, jadi dari data-data ini kalau coba semakin dieksplorasi Prof, ini biar teman-teman sahabat perspektif ini koyoke langsung nyatet kabeh dan motret iki Prof kalau data gini ini. Monggo Prof, ini kita ingin gali lebih jauh. Jadi begitu Mbak Tika, Cak Barto, jadi datanya kira-kira nasional yang saya merah ini adalah Jawa Timur ya, yang sudah saya sampaikan. Ini adalah data terkonfirmasi positif, ini terkait tentang insentif, ini juga perlu diperjuangkan ya. Kalau guru itu kan dulu ada pahlawan tanpa tanda jasa ya Pak Barto, Cak Barto ya. Perawat ini kan pahlawan tanpa tanda terima. Nah, ini harus ya. Jadi kita lihat seperti ini data-datanya. Kemudian bagaimana urusan kasus terkonfirmasi positif, kami punya data itu seluruh
Jawa Timur per kabupaten kota. Jadi ya itu ada 38. Ini saya ambil yang 5 besar tadi. Seperti 5 itu. besar Surabaya ini. Ya. Surabaya Kota Malang. Surabaya, tontonan ini, Rungokno, coba Surabaya ini. Sidoarjo ini lama nggak update, itu mungkin juga meningkat ini, Kak Marto. Jadi sudah 2 minggu belum update. Nah ini yang tadi saya sampaikan meninggal. Ini kami tadi sudah santunan dari BW untuk yang meninggal. Ini selalu kita, ini sudah selalu 2 hari ini. Kemudian dari pusat, jadi dari PPNI Pusat dan Jawa Timur itu kalau meninggal ya sekitar 9 sampai 10 juta kita berikan. Kalau dari Kemenkes itu dari 92 itu masih 19. Nah ini yang juga bundelinya di situ. Ya. Itu kira-kira urutan kasus yang meninggal yang terbanyak ya sekitar ini kira-kira. Itu mungkin gambaran besar. Dan kalau kita melihat di tren data yang baru, saya rasa kita memprihatinkan ya. Jadi termasuk kita perbandingan di Januari ini, kita perhatikan ini. Januari ini sudah mencapai 26 ya. Hari ini, itu tanggal 24 kemarin, ini sudah 26 yang meninggal. Padahal ini masih tanggal berapa ini. Jadi hampir setiap hari itu ada kematian. Ini berarti kan meningkat terus kan, Prof? Terus meningkat. Desember, Januari. Iya, betul. Prof. Dan ini sahabat perspektif, ini data yang sudah dikumpulkan oleh Persatuan Perawat loh, ini nasional untuk yang Jawa Timur, dan yang menyampaikan ini guru besar kami dari Universitas Airlangga ya. Ini linknya aja Parto. Jadi nanti kalau link ini kami kirimkan, panjenengan bisa update setiap hari. Ini kalau data perawat saja seperti ini, untuk data positif ini data meninggal. Sedangkan dinas kesehatan ini seluruh tenaga kesehatan se-Jawa Timur. Se-Jawa Timurnya. Dokter, IB dan seterusnya ada di sini. Nah, untuk mengerem agar sahabat perspektif ini juga tahu, juga peduli, dan kemudian kolega kita yang jadi perawat ini tidak terdampak, solusi yang ditawarkan oleh panjenengan dari DPW PPNI Jatim, skemanya gimana ini? Mendukung program pemerintah, gitu, terus gimana? Solusi-solusi yang ditawarkan mengerem laju pertumbuhan yang tadi itu, kan grafiknya naik terus, dan kita tidak ingin Februari itu naik, tapi turun. Betul. Ikhtiar panjenengan kira-kira yang jadi solusi bersama lah di sini. Yang kami lakukan sementara adalah 5 hal ini. Cuman dalam perkembangan kemarin kami dari beberapa update, kenapa terjadinya lonjakan konfirmasi positif dan meninggal, itu ada 2 atau 3 hal. Yang pertama itu adalah sudah jenuh terlalu lama. Jadi ini misalnya kejenuhan terlalu lama sehingga masyarakat akhirnya mengabaikan. Ya itu yang juga akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Wah itu sudah biasa seperti itu. Nah, terus ini Prof, ada enggak Prof teman perawat kita yang sampai stres enggak? Nah ini juga. Jadi banyak teman-teman yang ada di, terutama di ICU, intensive care unit itu enggak sampai down lah. Artinya terjadi ketakutan, kekhawatiran, stres itu banyak sekali. Apalagi adanya suatu klaster di suatu pelayanan itu biasanya justru menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa. Nah yang kelima ini juga penting, bagaimana kita terjadinya suatu stigmatisasi ini Pak Cak Parto. Jadi perawat itu misalnya kalau sudah positif di rumahnya kadang itu distigma oleh masyarakat dan seterusnya itu. Kemudian kalau dia misalnya masuk kos, pulang nggak boleh ya, seperti itulah yang terjadi. Jadi ini yang menimbulkan suatu stres ya, kekhawatiran yang sangat luar biasa. Dan juga yang tadi saya katakan yang 5 ini juga yang masih ya kita melihat kalau pemerintah itu insentif itu katanya perawat kan per bulan 7,5, itu juga banyak yang ada. Jadi belum semuanya juga diterimakan ya, masih 50-60% lah data. Itu beberapa yang kita melihat bagaimana upaya. Nah, saya tadi melihat terutama di sini di nomor 3, Cak Marto. Di nomor 3 ini sebenarnya kata kuncinya, kita ini selain daripada 3M atau 5M yang ada sekarang ini, 3T ini tidak berjalan dengan baik sekarang ini. Coba kita lihat sekarang case rate-nya sekarang ini sudah di atas 14%.
16,2%. Padahal WHO case rate-nya itu adalah di bawah, rendah sekali, jadi 5%, dan kematian juga seperti itu. Dan ini sudah sangat mengkhawatirkan sebenarnya kalau kita melihat di Indonesia. Nah, 3T-nya itu, Prof, testing, ya, semakin gamblang sahabat perspektif kita, mohon diterangkan satu-satu, monggo. Ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana kalau kita ada kasus yang positif, ya, kasus misalnya ada salah satu yang positif, terkonfirmasi positif, maka harus dilakukan istilah kita adanya tracing, ya, pelacakan, gitu ya. Ada pelacakan, tracking juga dilihat siapa saja yang terlibat di dalam dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini penting, harus dilakukan testing. Nah, coba sekarang kita lihat, saya melihat kebijakan kita ini kalau tidak salah tiap hari 10.000 terjadi kasus itu meningkat. Seharusnya kalau dalam hitungan itu kita harusnya 200 sampai 300.000 per hari untuk pemeriksaan PCR itu. Nah, ini tidak terjadi. Jadi kemarin itu dari 1.000 penduduk itu masih 17 yang dilakukan testing. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang berat. Nah, yang berikutnya, kenapa ini tidak berjalan? Ya, jadi yang sudah saya katakan, bagaimana ya, jadi misalnya 3T ini mungkin belum berjalan dengan optimal, ya. Ya, ini karena yang banyak sekali, satu, pemerintah menggunakan istilah yang membingungkan juga, ya. Jadi yang pertama kita ada PSBB, sekarang PPKM, artinya adalah karantina terbatas. Apalagi sudah saat ini saya rasa kita harus lockdown, nggak bisa lagi kita membatasi. Jadi klaster keluarga yang kalau kita melihat ini menjadi yang utama. Nah, inilah saya rasa kenapa 3T ini tidak berjalan. Salah satunya misalnya kalau dia harus isoman itu isolasi mandiri di rumah, juga tidak memenuhi persyaratan. Nah, ini juga ketegasan ini saya rasa juga penting, ya, peran serta masyarakat penting, pemerintah juga sangat penting dalam hal ini, ya. Jangan sampai tebang pilih yang biasa-biasa, yang ini udah dibiarkan aja, yang lainnya seperti ini. Lah, ini kan jadi persoalan yang di konsistensi ini menjadi penting. Gitu. Jadi, Mbak Tika, ya, Prof. Bahasanya beliau tadi itu kan bahasa kampusnya kelihatan, jadi kritiknya halus, perlu konsistensi, karena intinya kan nggak konsisten loh kita ini. Bahasa Jumatan kita, munafik. Bahasa Jumat, Mbak Tika. Nah, sebelum nanti Mbak Tika menyampaikan beberapa hal, ya, nanti pertanyaan dari sahabat perspektif, saya menegaskan kembali, ya, apa yang disampaikan beliau ini soal tadi bagaimana tingkat perkembangan orang kena COVID, data-data WHO Mbak Tika dan sahabat perspektif. Nek sampai si percaya WHO, nek gak percaya WHO, percaya karo dukun gak sampai. Terus mau percaya siapa? Itu banyak orang top, dan tadi dirujuk juga oleh Prof. Nur Salam. Jadi begini, data terbaru yang dirilis WHO juga menunjukkan bahwa tingkat kematian, ya, COVID di Indonesia itu tertinggi di Asia. Ya. Ini tertinggi di Asia dan nomor 12 di dunia. Kita ini harus jadi keprihatinan kita. Awakmu rek sahabat itu sembuh, cangkruk, nongkrong senengane macam-macam. Yo awakmu nongkrong ini. Tapi ini persoalannya adalah kalau sakit itu harus dirawat. Akhirnya nyebarin nang perawat mana, perawat negatif itu kena, mulai nang kampung kok udah, mulai nang kampung. Oleh karena apa? Karena stigma kan, stigma. Jadi kompleksnya luar biasa, dulur-dulur perawat itu dibutuhkan, tapi Anda juga bisa menolak. Ini kan tidak fair. Gimana caranya Anda sendiri dan bagaimana rekomendasinya dari para guru besar kita ini, ada Prof. Salam, tapi itu dijawabnya nanti Mbak Tika. Sekarang waktunya gitu.
Ya. Oke, benar sekali ya. Ini dia ya, cukup memprihatinkan dari data-data yang sudah dijelaskan tadi ya, Cak Parto. Aduh, agak miris gitu ya kalau kita memang ternyata masih menemukan ada yang nggak peduli tentang penggunaan protokol kesehatan itu tadi untuk penerapan protokol kesehatan ya. Sahabat, pagi ini nanti kita akan lanjut lagi untuk berbincang ya. Anda yang ingin juga ikutan sharing pagi ini silakan bisa hubungi di 031-896-1514 untuk interaktif ya, ataupun juga bisa WA di 0821-326-4109. Baik Anda yang saat ini mungkin sedang mendengarkan sambil nonton juga baik di YouTube Suara Sidoarjo multiplatform untuk live dan juga di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Juga Anda bisa gabung juga sahabat ya di beberapa media sosial yang mungkin dari masing-masing radio yang pagi ini juga sudah bergabung dengan kita di program Perspektif. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Oke, betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubal ya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio.
Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri bisa Anda dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml dan galon. Untuk info lengkap dan pemesanannya hubungi Ustadz Muhammad Seger di CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 34040289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Ambo dapet kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum, PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-Lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-Lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-Lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kembali di program Perspektif pagi ini kita masih membahas tentang jangan lagi ada korban karena kita abai pada protokol kesehatannya. Berangkat dari banyaknya tenaga medis yang meninggal yang semakin bertambah ya, ini karena virus yang terus-menerus dan masih ada dan masih mengancam kita sampai saat ini. Nah, pagi ini Cak Parto, sebelum kita lanjutkan, ya saya boleh bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk, Cak. Sudah masuk enggak ini Karin? Karinnya sudah tidak bersama dengan kita. Sekarang digantikan oleh Cindy nih. Oh, Mbak. Iya. Kenalan dulu dong Cindy dengan Cak Parto, boleh disapa dong Cak Partonya. Sekalian kalau ada pertanyaan dibacakan ya. Bacakan ya, ini dari sahabat-sahabat kita, Pak. Iya, silakan Cindy. Halo, selamat pagi, dokter.
Dokter atau Prof atau Cak Parto gitu. Cak Parto. Kalau dengan Prof Nur, panggilnya Prof gitu. Kalau dengan biasa saja. Ya, silakan Cindy. Ya, ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih, Prof. Ya, Dita di Buduran. Dita ya, Buduran. Oke. Bagaimana menanggapi orang yang sampai hari ini masih menyangkal bahwa virus corona itu nyata? Dan banyak di antara mereka yang merasa bahwa itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Oke. Udah satu aja ya. Oke. Kalau di urusan sekarang ini sih akeh wong sing gak percaya. Gimana nih? Iya. Nyangkal-nyangkal dikira ini urusan konspirasi kemelipen tapi itu bagus. Sampai terima kasih sekali di Buduran, dan kasus COVID-19 ini secara medis, secara sains, para guru besar di Universitas Airlangga itu orang-orang terdidik semua, sampai ini Prof Nur Salam sendiri sebagai ketua urusan perawat Jawa Timur ini itu mengalami penderitaan kolegial bahwa korban COVID itu nyata, itu bukan orang kesurupan, gitu ya. Ini adalah hal yang nyata. Nah, menghadapi semacam ini gimana caranya? Rutin setiap Jumat jangan lupa ikuti perspektif terpercaya. Nah, gitu. Tapi rumusnya ini Mbak Tika, yang paling afdol kan profesor kita. Ya, silakan Prof. Kok sekarang ini masih orang nggak percaya, wah urusan gini-gini itu. Terima kasih Cak Parto. Saya ini lagi membaca suatu pernyataan yang bagus. Katanya lembutkanlah hatimu untuk menerima nasihat. Gitu. Saya juga membaca statement Cak Parto yang waktu itu sangat luar biasa ya terkait COVID. Jadi saya di beberapa media, saya pernyataan Cak Parto ya. Jadi yang salah satunya tadi juga disampaikan itu. Jadi luar biasa. Artinya gini, mumpung Jumat ini, tanda orang ikhlas itu adalah apabila diingatkan kesalahannya, ia tidak merasa panas hatinya dan tidak ngeyel gitu. Jadi artinya justru ia mengakui kesalahannya dan mendoakan semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan kita. Jadi artinya begini, Cak Parto tadi sudah menyampaikan bagaimana nyatanya betul itu data-data itu tren yang kita hari ini baik-baik saja. Kemudian kita juga ya siapa saja, tidak memandang dulu apakah itu pejabat, apakah itu akademisi seperti Cak Parto, seperti saya dan seterusnya, itu semuanya ya termasuk teman-teman yang di bawah ya, para buruh pekerja itu adalah punya risiko yang luar biasa. Nah, ini saya rasa kalau misalnya kita masih ada mitos misalnya itu karena itu takhayul, saya rasa juga sudah bukan zamannya, karena yang tertulis sekarang di Indonesia sudah mencapai 1.023 kalau nggak salah ini. Dan sebenarnya Cak Parto bukan 1 juta lagi. Itu yang tidak dilakukan 3T tadi sudah mencapai sekitar 3 juta. Jadi itu data itu sebenarnya kalau kita update sebenarnya 2-3 juta itu ada. Nah, apakah ini masih belum memberikan keyakinan bagi kita bahwa virus ini benar-benar nyata? Nah, kita melihat teman-teman misalnya yang perawat, saya lihat tenaga kesehatan yang bergarda hampir setiap hari data tadi saya laporkan itu berguguran, dan berguguran itu sudah dites positif COVID-19. Jadi yang saya laporkan hanya yang meninggal karena COVID-19. Di Jawa Timur sudah ada 197 tenaga kesehatan. Ya, ini seluruhnya, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada analis. Nah, perawat memang paling tinggi. Kenapa? Karena memang risikonya lebih besar karena kita selama 24 jam berinteraksi dengan pasien. Nah, inilah saya rasa kalau kita sayang kepada kita sendiri, kita sayang pada tenaga kesehatan, dan yang lebih menyedihkan sekarang ini Cak Parto. Kenapa PSBB dilakukan? Karena angka hunian di ICU itu sudah mencapai 70%. Jadi sudah mencapai, kita sudah malah di DKI 90-100%.
Itu makanya harus diberlakukan. Nah, dengan hunian seperti itu kita membayangkan, mohon maaf, penurunan pasien ini sudah hampir 60% turun pasien umum, 70%, 80%. Tapi pasien yang di UGD sekarang, saya sampaikan, yang ngantri untuk masuk ke ICU itu semuanya adalah pasien COVID. Nah, kalau kita misalnya ada saudara kita ini juga ke situ, pasti itu nanti juga akan terkena positif seperti itu. Nah, inilah saya rasa hal yang penting bagi kita untuk terus meyakini bahwa itu ada. Ya, saya rasa para alim ulama ya, semuanya lah pemerintah kita itu percaya. Itu suatu fakta-fakta yang saya rasa. Terus kenapa sampai sekarang ini vaksin juga diadakan dan seterusnya, saya rasa itu sebagai upaya-upaya bahwa ini bukan suatu mitos atau mungkin ini buatan atau seperti apa, bukan saatnya lagi. Jadi katanya kalau Allah itu menimpakan suatu musibah ya, itu pasti itu sudah ditetapkan gitu loh. Artinya harus yakin juga seperti ini gitu ya. Nah, jadi Mbak Tika, kita sekarang sebelum membaca biasanya Mbak Yulia semua itu komentar KBR itu ya. Ini saya ingin tegaskan sedikit apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Badratul Syekh Kiai Haji Profesor Nur Salam. Jadi ini Kiai hati kita ya. Apa tadi lembutkan hati kita kalau bisa menerima nasihat. Kalau kita tidak melembutkan hati, maka kita tetap merasa bahwa ini COVID hoax, COVID ini konspirasi, dan gitu. Tiap hari kita disuguhi berita berapa anggota handai taulan keluarga sana famili saya sendiri itu ngalami tonggo handai taulan keluarga dimanapun di seluruh Indonesia itu. Kabar hariannya ada, iki kena sekarang iki meninggal oleh di kampus UNER tanya pada Prof. Salam. Kita di kampus UNER ini ya, itu juga yang kena ada, yang meninggal karena COVID ada. Jadi orang yang sampai ngomong urusan COVID ini adalah satu konspirasi internasional saja perdagangan farmasi, itu orang yang belum terlembutkan hatinya tadi. Pikiran boleh cerdas, tapi terkadang kalau tidak punya kelembutan itu lain. Untuk itu simak terus perspektif bersama Suara Sidoarjo dan LPPL Sejatim dan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Informasi akurat, cerdas, dan perspektif yang luas. Sampai baca dari sahabat-sahabat kita. Iya, ada Pak Musaki yang ada di Skodono. Saya coba bacakan dulu ya. Musaki, ini tak nih. Pokoknya tampil ini kan berarti sehat Pak Musaki. Iya, ini Pak Musaki yang ada di Skodono. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Parto, apa kabar? Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Iya, salam kenal dan terima kasih sudah diberikan informasi yang begitu luar biasa oleh Profesor Nur Salam pagi ini. Saya juga cukup mengapresiasi tentang kerja para perawat yang ada, karena termasuk garda depan juga untuk memberikan keselamatan kesehatan kepada warganya. Nah, yang saya juga cukup miris dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang ternyata masih juga tidak peduli dan abai untuk protokol kesehatan sampai dengan hari ini. Nah, yang saya ingin tanyakan juga kepada Profesor Nur Salam, bagaimana dengan penggunaan APD bagi para perawat? Apakah itu juga tidak cukup membuat para perawat itu tenang dalam memberikan perawatan kepada pasiennya? Nah, ini seperti apa? Karena yang saya tahu juga, katanya juga ada perawat yang justru pakai APD itu justru stres. Nah, sebetulnya seperti apa yang benar ini, Profesor Nur Salam? Mohon kita sharing pagi hari ini. Terima kasih Pak Musaki yang ada di Skodono, semoga selalu sehat juga. Terima kasih Pak Musaki, dengan juga tambah sehat dan langsung Prof. Nur Salam langsung tampilkan data. Jadi nih, putar ngomong itu langsung data. Nah, monggo Bro. Silakan. Jadi kami sebenarnya ada data-data yang lengkap terkait penggunaan APD, Mbak Tika. Jadi kalau kita melihat
ini mohon maaf sebelumnya nih Cak Parto yang mengulas ini hanya pelajaran COVID-19 yang perlu kita tekankan ya. Ini saya rasa nanti Cak Parto yang akan mengulas, termasuk di sebelah kanannya itu ya saatnya lah kita ini bukan hanya untuk menyalahkan, meskipun kita susah, kita harus memberi bantuan pada orang lain. Semboyan kita begini Cak Parto, meskipun dunia menyerah, perawat tenaga kesehatan terus berkiprah. Nah ini semuanya seperti itu. Jadi harus berkiprah. Karena kalau tidak kita, siapa lagi yang memberikan perawatan itu sendiri? Itu. Nah, tentang APD, jadi APD, kalau itu APD itu kan ada level 1, ada level 2, ada level 3. Oke, teman-teman semuanya katakanlah kalau kita di ICU, maka harus menggunakan APD yang lengkap, kayak robot itu yang seperti kita lihat semuanya. Nah, maskernya dan seterusnya itu aja. Nah, ini hasil penelitian Cak Parto, sudah ada data, sebenarnya saya punya Isalib, sampaikan nanti. Jadi dari sekian perawat yang di ICU, terutama di Jawa Timur aja, itu 2 jam, 3 jam saja itu seperti hidup dalam sauna. Cak Parto. Panasnya, ya, bagaimana kekakuan kita harus nyaman kencing, sampai ada yang pakai pampers. Ini coba kita bayangkan. Karena nggak mungkin kita melepas ini, Cak Parto. Karena begitu kita lepas APD ini harus ganti. Nah, ini contoh. Jadi bagaimana penderitaan teman-teman, makanya teman-teman di ICU itu, kalau praktek yang selama ini 5 jam full di ruangan itu, Cak Parto, langsung melayani, itu biasanya kita advokasi 2-3 jam. Kenapa 2-3 jam? Salah satunya penggunaan APD itu tadi sangat luar biasa. Panasnya, ya. Jadi banyak sampai terjadi istilahnya tuh panasan. Kalau orang kata kita haji dulu Cak Parto biasanya stroke ya, kepanasan itu seperti itu. Jadi sangat menderita, sangat tersiksa karena dengan menggunakan itu adalah harus menahan semuanya, BAB, BAK dan seterusnya. Dan lebih-lebih lagi, maaf perawat ini memberikan asuhan A sampai Z, memandikan, ganti pampers, maaf itu. Jadi ini semuanya dilakukan. Dan ini menjadi suatu yang tadi pertanyaan Cak Parto itu, adakah trauma, adakah stres yang seterusnya. Saya rasa ini menjadi suatu yang sangat luar biasa. Makanya saya advokasi pada teman-teman, oke, jangan full 6 jam, 5 jam, tapi 3 jam, nanti giliran, gantian gitu. Karena itu tadi beratnya. Belum lagi, mohon maaf, APD ini juga terjadi proses penularan juga cepat. Banyak teman-teman di OK misalnya, ini di OK yang sebenarnya tidak langsung dengan pasien. Ini perlu perhatian. Itu juga terjadi klaster, meskipun maaf klaster dari luar atau apa. Tapi apa? Kenapa? Karena terjadi dalam melepas APD maupun menggunakan ini sangat berisiko juga gitu. Nah, yang ketiga, kita melihat teman-teman data tadi dari 92 itu tidak hanya perawat yang langsung menangani di ICU maupun di RIK istilahnya, ruang intensif khusus RIK. Tapi perawat di puskesmas pembantu, misalnya begitu, perawat di poli. Nah ini kalau kita lihat kan pasien-pasien tadi kan sebenarnya kan OTG. Kita nggak tahu. Nah level yang digunakan biasanya ada masker. Nah ini yang juga menjadi katakan ya, masker pun kita mungkin masih ini. Kadang kita mungkin juga tidak masyarakat ini kadang tidak tidak menyampaikan secara jujur gitu ya. Makanya kami itu melihat begini Cak Parto. Tadi saya mengkritisi itu yang kita prihatinkan adalah saya melihat ini. Sebenarnya yang terjadi adalah risiko terbesar itu dengan adalah APD adalah ini yang saya exercise yang nanti akan sama di nasional adalah 7 hal ini. Jadi yang edukat adalah DPE tadi adalah APD itu yang kita lihat. Kemudian adalah exposure. Ini hasil penelitian Cak Parto nomor 2 itu. Orang yang dengan suatu ruangan meskipun kita APD lengkap 10-15% itu risiko tertular ada. Coba kita bayangkan karena dengan airborne itu maka itu ada meskipun kita menggunakan APD yang Nah ini juga jam yang panjang ini tadi yang saya katakan. Kemudian yang keempat ini juga kadang kita institusi untuk yang komorbid itu kita nggak menyadari sehingga itu juga nanti akhirnya berguguran. Nah ini juga makanya masyarakat terutama yang punya komorbid yang sudah disebutkan, kalau saya menyebut itu ada 5 besar itu komorbidnya, yang itu biasanya kemudian autoimun, kemudian usia di atas 60 tahun, ibu hamil, dan obesitas. 5 besar ini. Jadi kadang kita, aku enggak apa-apa, obesitas, seperti itu. Ibu hamil, itu banyak Cak Parto yang meninggal juga dari perawat yang ada, itu ada 3-4.
Nah, kemudian ini nomor 5 ini ada ketidakjujuran dari para pasien. Sehingga teman-teman yang ada di puskesmas misalnya, biasanya pakai masker biasa. Nah, masyarakat kita tidak menyalahkan, biasanya tidak tahu memang. Nah, oleh karena itu kembali lagi lah sahabat ujung-ujungnya bagaimana kesadaran masyarakat, bagaimana peran pemerintah dalam melaksanakan 3T, menegakkan 5M itu harus ditekankan terus. Kalau itu meskipun sekarang kita misalnya vaksin ini kan ada 2 hal. Seperti kami sudah 2 kali vaksin Cak Parto yang kemarin itu bersama-sama. Jadi itu adalah mencegah penularan. Kalaupun nanti terinfeksi itu untuk ringan, gejalanya jadi ringan. Tapi saya misalnya sudah divaksin, tidak menjamin tidak menularkan. Karena hasil penelitian belum membuktikan yang sudah divaksin itu tidak akan menularkan, masih memungkinkan. Oh iya. Di satu sisi, ini juga kami mengajak teman-teman semuanya, terutama masyarakat, kita nggak bisa juga mengabaikan hal-hal yang seperti ini. Jadi meskipun tenaga kesehatan, makanya kita terus penggunaan yang 3M ini salah satu menjadi penting lah. Salah satunya masker itu sendiri, yang salah satu APD. 6 klaster termasuk 7. Ini yang kira-kira catatan kami, Jakarta yang kami. Terima kasih ini. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi masih ada lagi kalau Ada satu lagi nih ya Cak Parto dan juga Prof. Ini ada Pak Budi Sulastomo dari Tulungagung, RGR Tulungagung. Tulungagung. Gabung bersama RGR ini. Iya. Sebenarnya yang jadi garda depan itu kan kita ya Prof. Karena kalau kita abai, jebol pertahanan, benteng akhir ya di tenaga kesehatan. Tapi awak dewe ki malah ngentengno ya. Untuk itu Cak Budi, Cak Musaki, sebenarnya perawat kita ini garda depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas bawah semuanya. Pasien koyo beliau untuk pasien lo mulai ganti pampers itu apa mulai loh rek ya, ganti pampers ibumu, nenekmu ae tahu tak awakmu. Untuk itu sekarang itu perawat, itu semua perawat ya. Sampai kalau terjadi meninggal pun urus-urusannya ya perawat. Administrasinya juga ya. Administrasinya. Garda ini kita sadari, coba sampean ngau kenoi lho nek gawe salat iku gak sampai sampean sak jam kuat gawe kenoan. Tapi ini pakai APD itu 3 jam 5 jam itu tadi. Betapa ketersiksaan penderitaan ini. Saya ingin tanya, masihkah kita semua, Anda semua, sahabat perspektif ingin menambah beban derita dari para perawat? Tentu tidak. Kita harus meringankan. Bagaimana cara meringankan itu? Taati protokol kesehatan, tetap nggak masker sing bener masker lho sing bener. Ojo kok masker wayahe ngomong malah dibuka ini. Ngawak. Justru ngomong itu ditutup kalau ada orang. Itu nanti dikasih contoh itu oleh profesor saya ini, oleh Prof. Nur Salam gitu. Nah, dari Pak Musaki, dari Pak Budi di Tulungagung sampai ini, Prof. Nur tadi itu gimana kita masyarakat ini biar tetap yuk kita bareng-bareng mengatasi pandemi ini. Kita tidak ingin ini terlalu lama, tergantung kita juga gimana. Mohon, karena beliau ini tadi kan lembutkan hatimu biar bisa menerima nasihat temanmu. Monggo Prof. Ya, saya punya singkatan namanya 3M Cak Parto. M pertama itu saling menguatkan. Jadi kita harus saling mendukung, saling menguatkan. Bukan saatnya lagi kita untuk cari popularitas ya. Cari, istilah saya kena penyakit gengsi Pak Jarto. Gengsi, posisi, sebungkus nasi. Kita ada beberapa teman-teman tuh karena gengsi, karena misalnya ada suatu pelayanan itu nggak mau diekspos perawatnya terkena karena posisi gitu. Yang berikutnya ya bungkus nasi ya, karena ya korupsi dan lain sebagainya itu. Yang pertama adalah bagaimana kita saling menguatkan, ya saling mendukung. Masyarakat harus bersama-sama dengan kita. Ya, ini adalah masalah, ini bukan masalah perawat saja, masalah bapak ibu, masalah kita semuanya. Tadi Cak Parto mencontohkan, salah satunya adalah penggunaan masker yang bener, gitu. Bener aja ditutup, terus lewat 4 jam ya harus ganti, diganti harus bener. Udah itu saja yang kita lakukan. Ya justru malah
Jangan lagi megang-megang masker yang luarnya. Kalau makan ya dilepas, ditutup, kita pakai tisu atau dipesek, nanti dipakai lagi. Tapi jangan megangin. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah saling menahan diri. Menahan diri itu salah satunya apa? Ya ojo keluyuran istilahnya, ojo keluruhan. Jadi kalau kita turun tol di Mer itu Jakarta ya, itu begitu disajikan bagaimana teman-teman itu konko di suatu kopi ya kiri jalan, kalau Jakarta kita melihat itu tuh banyak sekali. Nah di situ itu berinteraksi lah, interaksi kita dalam 20 menit kita dalam 1 meter itu akan langsung. Jadi satu kena semuanya kena. Makanya sekarang ini yang harus tempat yang paling berbahaya, mohon maaf ini salah satunya adalah restoran. Nah termasuk itu tadi. Yang dua lah naik pesawat. Jadi Jakarta kalau nggak penting jangan naik pesawat Jakarta. Yang ketiga adalah ruangan yang tertutup. Jadi ruangan Jakarta mungkin ini teman-teman semuanya, ayo kita disinfektan setiap hari ya. Nanti takutnya itu juga seperti mobil kita sudah sekarang naik mobil buka kacanya didesinfektan. Salah satunya di situ. Jadi nahan diri, ayo kita nahan diri. Ya, kita ini kan diajarkan bagaimana kita tidak mencari suatu kebahagiaan yang justru menambah masalah. Ya, kebahagiaan itu sebenarnya memberikan kebahagiaan adalah sebuah kebahagiaan. Itu semboyan saya. Nah, yang terakhir adalah ayo kita saling mendoakan bersama-sama ya. Semoga COVID ini segera berlalu. Karena kalau kita ya semakin kita ya Allah itu memberikan ujian seperti ini, saya rasa ini menjadi suatu peringatan bagi kita semuanya. Ini adalah ujian dan ini harus kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Saya rasa itu mungkin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, perspektif yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Terima kasih Bro, terima kasih Mbak Tika. Ada lagi yang masih bisa dibagi? Ya, ada lagi Cindy. Oh ya, satu lagi ke Cindy ya. Cindy silakan. Terakhir ini ya. Nah, saya ke Cindy. Ada Mbak Bilkis nih dari Kedung Turi Sidoarjo, Mbak Bilkis. Oke. Mbak Bilkis itu ya ono ndak Probolinggo kita Bilkis. Gimana? Oke. Boleh minta sarannya nih buat masyarakat yang lain yang sampai saat ini masih abai dengan protokol kesehatan. Terus ada pertanyaan lagi dari Mas Fian di Wage. Fian di Wage, oke. Fian di Wage ya. Bagaimana cara menyikapi beberapa masyarakat yang mulainya sudah patuh dengan protokol kesehatan, sekarang menjadi jenuh karena hal itu sudah berlangsung sangat lama. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Ya. Monggo Bro, dulu dengan Bro. Ilmunya soalnya ini Mbak, aku dewe ndak UNER itu sesama di UNER jarang ketemu. Untuk ini kesempatan aku ngangsu kawerul gitu. Luar biasa. Caranya untuk kita yang terima kasih Jakarta. Mbak Tika. Jadi katanya kunci kesuksesan itu kita harus 3S Jakarta. Pertama itu harus syukur. Kita sehat. Yang kedua ini penting, kita harus sabar. Kita nggak tahu kalau kita bicara new normal itu adalah memutus mata rantai yang tidak tahu sampai kapan ini akan berhenti. Nah, oleh karena itu ini kesabaran ini harus menjadi penting. Kalau misalnya kita sudah terlalu lama akhirnya ini. Nah, kesabaran ini kan kalau kita bicara sabar kan nggak ada batasnya. Jadi kata kuncinya saya rasa teman-teman semuanya ini ngomong Jumat Al-Baqarah 155 ya. Iya. Jadi itu ya kalau kita bicara ya itu bagaimana kita adalah orang-orang yang sabar. Jadi kita harus sabar dalam menghadapi ini karena tidak bisa katanya kalau kita minta sesuatu itu istilahnya KTP ya, singkat saja. K-nya itu dibayar kontan oleh Allah. Oh tak kabul loh, berhenti. T-nya itu diuji lagi. Engkau bisa tak tunda di sini. Nah, istilahnya ini ya. Nah, setelah itu apa? P-nya adalah pengganti. Ya, jadi ini perlu diganti yang lain. Nah, rumusnya KTP. Ini di balik ini semuanya ada suatu hikmah yang kita tidak pernah tahu. Jadi justru kondisi ini sebenarnya harus menguatkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya Subhanahu wa taala, karena tadi yang kita katakan pelajaran yang penting dalam Covid ini adalah tidak ada lain ya hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula ya ni'mal. Itu adalah yang penting. Bagaimana tempat kita ini ya hanya cukup pada Allah. Tapi kita harus berusaha
Kalau kita sendiri putus asa, padahal Allah tadi memberikan kita itu ya KTP itu tadi. Nah, oleh karena itu, teman-teman semangat. Tadi kan sudah saya mengatakan, meskipun dunia menyerah, tenaga kesehatan, perawat harus tetap berkiprah. Nah, Bapak Ibu kan juga sama-sama harus bersama-sama. Kita harus punya namanya emosional solidaritas. Bukan hanya senasib perjuangan, kalau senasib perjuangan wis kali bareng, tapi kalau punya ikatan emosional bersama-sama, ini menjadi hal yang penting bagi kita semuanya. Itu mungkin Pak Warto yang perlu saya sampaikan. Matur nuwun sangat Prof. Nur Salam, satu penutup yang luar biasa Mbak Tika. Yeah. Jadi di sesi akhir ini saya ingin menekankan kembali sahabat perspektif, wabah, taun, penyakit, pandemi ini semua sejarah para nabi mengalami, ya. Semua sejarah kenabian mengalami peristiwa sebagai ujian boleh. Kenapa begitu? Manusia diberi akal, kemudian diberi kecerdasan, maka kecerdasan, sains, dan teknologi manusia menciptakan untuk mengatasi pandemi ini. Wabah itu di mana-mana. Anda tahu entah kolera, Anda tahu dulu itu tentang cacar, Anda tahu itu flu burung, flu Spanyol, semua tahu. Tapi manusia kemudian berikhtiar. Di mana orang-orang kampus riset dikembangkan, ditemukanlah vaksin, kan begitu. Ditemukanlah vaksin, penyakit itu tetap ada di mana-mana di dunia ini. Yang namanya nanti COVID-19 nggak akan hilang, diangkat dari bumi itu enggak. Manusia dengan sains, teknologi, mau sekolah, mau berpikir, mau jadi dokter, ekonom, hukum di Universitas Airlangga, semuanya ini berbau-membau bersama-sama, saling mensupport, saling mendukung. Apa yuk kita taati aturane, oh ono vaksine, kemudian apa, negara membuat tatanan, kita taati protokol, pakai masker dengan baik. Itu salah satu ikhtiar kita, gitu loh ya. Yuk kita mau hidup sehat, ikuti aturan negara, aturan agama kita, ya, yang penuh dengan ajaran-ajaran kesucian. Kalau pakai, terakhir ini, pakai maskernya yang benar. No, ini ya, pakai maskernya benar. Kalau ngomong dengan orang, dengan sopopun, justru maskeran, no, malah dicopot. Ini masalah itu. Ya. Itulah, kita sampai ketemu di Jumat depan, di tema yang lain. Ya, dan terima kasih sekali kepada Prof. Nur Salam yang sudi berbagi di acara ini. Ini Prof, acara gini setiap Jumat. Sebenarnya kan ya pengmas kita ini ya. Enggak Mbak Tika ya, dan saya terima kasih kepada Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio LPPL se-Jawa Timur yang sudah memfasilitasi acara semacam ini. Dan nanti sore pukul 3 sampai jam 5 sore kita akan ketemu dalam perbincangan rumpun Melayu dengan orang-orang Malaysia, pakar-pakar di Malaysia. Kita akan berbagi tentang bagaimana sejarah rumpun Melayu. Oke, baik. Ya, terima kasih Caparto, Prof. Terima kasih banyak Profesor Nur Salam. Semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan juga senantiasa ya untuk Prof. Terima kasih Caparto. Doa yang sama untuk Caparto. Semoga selalu diberikan kesehatan, perlindungan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jumat barokah ini untuk ilmunya yang sudah dibagikan juga untuk kesempatan kali ini ya. Sampai jumpa lagi insya Allah di pekan depan. Dan juga untuk yang sudah bergabung juga pagi hari ini, semoga apa yang disampaikan ini juga bermanfaat ya untuk kita semua. Dan untuk program Perspektif kali ini juga yang merupakan kerjasama Suara Sidoarjo bersama dengan Erlangga Forum, juga didukung oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan bersama di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi semuanya.